Kaca sudah dimulai. Saya cek apakah ada yang masuk. Sementara belum ada. Oke, saya lanjutkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah kita ketemu kembali malam ini secara online. Sebelumnya saya minta maaf ya. Harusnya offline kita tatap muka di kelas. Tapi karena lain satu hal, saya masih fisioterapi, belajar jalan, jadi belum bisa ke kampus. Sampai saat ini juga belum bisa ke PT bekerja. Oke, ada yang masuk. Bentar. Oke, malam hari ini masuk ke pertemuan ke-6. Kita bahas tentang pemrosesan sinyal. Nah, minggu depan kita udah masuk ke RPA. Nah, malam hari ini pemrosesan sinyal ini merupakan lanjutan dari minggu yang lalu, di mana dari diagram mekatronika itu ada 3. Salah satunya automatic system. Nah, di automatic system lah nanti ada pembagian sinyal diskrit dan sinyal kontinu. Nah, malam hari ini kan kita bahas tentang pemrosesan sinyal. Nah, dari sinilah nantinya mana yang mau kita gunakan. Nah, nanti berupa di software dan di hardware itu kepake, baik itu sinyal diskrit ataupun sinyal kontinu. Untuk slide materinya sudah saya postkan di e-kampus beserta juga untuk penugasannya. Oke, silakan kalian download, baca, pahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan, monggo. Berikutnya, ini ada bobot penilaian dan juga untuk kontrak perkuliahan. Nah, untuk narasumber saya masih belum bisa dapat. Nanti saya informasikan kalau sudah dapat. Tapi kalau kalian sudah ada, informasikan biar nanti kita bisa mengadakan seminar ya. Kemudian minggu depan kita bahas RPA, lusanya kita UTS. Nah, untuk UTS dipersiapkan kelompoknya dan dipersiapkan proyek otomasinya. Nanti bisa berupa file PPT, PDF, atau Word. Nah, nanti tiap-tiap kelompok presentasi UTS untuk proyek otomasinya ya. Untuk minggu lusa. Oke, minggu depan masih ada satu pertemuan. Pertemuan ke-7 kita bahas RPA. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau suara saya tidak begitu jelas, informasiin, kasih tahu saya ya. Suara saya jelas tidak? Jelas, Pak, jelas. Oke, ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Oke, malam hari ini kita akan bahas tentang pemrosesan sinyal. Oke, diawali dari diagram mekatronika ada 3 bagian. Bagian salah satunya yaitu automatic system. Nah, ini masuknya ke mata kuliah kita ini yaitu automation system, di mana selalu akan membahas yang namanya sinyal diskrit dan kontinu. Nah, sinyal di dalam dunia elektronika itu dikenal ada 2, sinyal analog dan sinyal digital. Oke. Nah, secara umum sinyal itu didefinisikan sebagai suatu besaran pieces. Oke, jadi ada nilai yang bisa kita tahu berapa value-nya pieces. Nah, di sini bisa kita katakan dengan menggunakan berupa fungsi waktu, ruangan, ataupun yang lain. Bisa kita skemakan atau kita gambarkan nilai tersebut. Nah, di mana di sinyal itu diawali pertama kali di dunia itu berupa sinyal analog. Nah, sinyal analognya ketika kita berbicara, kita melihat dari panca indera kita itu berupa nilainya analog. Masuk ke digital nantinya. Nah, digital itu sudah mengerti konsepnya bahasa komputer berupa bilangan biner ataupun heksa. Nah, dari sinyal analog, kemudian yang tadinya benar-benar melihat analog, kita terjemahkan ke dalam suatu presentasi view project berupa register ataupun berupa jarum. Contohnya, kalau kita menggunakan multimeter, kita bisa membaca berapa tegangannya, nah itu bisa kelihatan jarumnya.
atau kita menggunakan mikrofon, tes-tes, halo-halo. Nah, itu bisa kelihatan tuh sinyalnya ketika kita berbicara lewat dari lihat grafik barnya. Oke. Nah, di sini nantinya untuk pemeriksaan sinyal bagaimana sinyal tersebut kita dapat, kita analis, kita simpan, dan kita tampilkan dalam bentuk grafik ataupun sinyal aslinya seperti apa. Sehingga nanti outputnya bisa berupa penyimpanan di dalam si disk, flash disk, ataupun dalam bentuk hardware berupa CD ataupun DVD. Nah, itulah konsep nanti bagaimana sinyal analog kita dapat, kita simpan, kita analis, kita tampilkan, dan kita rubah. Nah, disinilah biasanya ada proses konversi. Bagaimana dari sinyal analog berubah menjadi bentuk digital. Nah, kalau mata kuliahnya sendiri ada khusus, namanya teknik DSP, yaitu Digital Signal Processing. Kalau di teknik informatika belajar juga, nah tapi arahnya ke gambar dan video. Suara juga ada mungkin, audio visual. Nah, tapi kemarin mata kuliah yang saya ajari itu mata kuliah pengolahan gambar atau pengolahan sinyal itu menggunakan toolnya MATLAB. Nah, itu biasa saya terapkan untuk teknik digital signal processing. Nah, di sinilah nanti akan kita pelajari pemeriksaan sinyal, namun tidak begitu dalam, hanya tipis-tipis kulitnya saja. Oke, biar nanti yang paling utama di mata kuliah ini yaitu automation system. Nah, di sini nanti akan pelajari bagaimana sinyal itu didapat, sinyal itu diolah, ditampil, dianalisis, dan dirubah menjadi sinyal dari analog ke digital. Biasa menggunakan konversi yang namanya ADC ataupun sebaliknya. Oke. Nah, sinyal ketika kita mengeluarkan sinyal analog ataupun kita mendapatkan sinyal dari luaran, biasanya sinyal tersebut itu selalu dipengaruhi yang namanya noise, yaitu berupa gangguan. Baik itu dari gangguan eksternal ataupun internal. Contohnya misalkan internal kita sendiri kita berbicara, seringkali mungkin serak, batuk, sehingga suaranya sedikit berubah. Oke. Nah, atau eksternal itu bisa dipengaruhi oleh cuaca dari luar, baik itu mungkin dari cuaca ataupun dari keadaan sekitar. Kemudian kalau secara elektronik, nah sinyal ini dipengaruhi juga dari noise, bisa dari gangguan si komponen ataupun dari si power supply-nya sendiri yang bisa disebut sebagai induk pickup. Kok bisa? Ya, contohnya misalkan menggunakan tegangan listrik 220, seringkali dari tegangan 220 ini turun tegangan dari PLN-nya. Nah, itu mengganggu sinyal yang nantinya juga akan hilang ketika turun tegangan. Atau dari baterai, aki, power supply, ataupun solar panel sering terjadinya namanya drop tegangan. Nah, itu juga sama akan mempengaruhi. Makanya disebut sebagai induk pickup. Nah, itu pun nanti akan dipelajari di DSP. Kita juga akan pelajari secara tipis-tipis luarnya bagaimana cara mendapatkan sinyal yang sesuai dengan aslinya. Di mana nanti akan digunakan filter untuk meredus. Jadi nggak bisa dihilangi, hanya bisa dikurangi noise-nya sehingga nanti didapatkan sinyal aslinya itu seperti apa. Kualitasnya itu terjaga seperti itu. Oke, nah sinyal nanti berupa analog bagaimana kita tampilkan, kita analisis, kita olah, dan juga kita simpan. Nah, diolah biasanya untuk dikonversi nantinya ke arah digital, yang mana dari sinyal analog ini biasa berupa sinusoidal untuk mengukur suhu, tegangan, arus, tekanan. Nantinya akan berubah menjadi digital, nilainya berupa diskrit 1 atau 0. Kalau low 0, kalau high 1. Oke, bentar ada yang masuk. Mana nih? Kok nggak ada? Udah keluar. Oke. Nah, di sini nanti DSP itu mempelajari seperti itu, bagaimana cara menangkap dan memprosesnya. Nah, ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, pembahasannya ketika dia menangkap, mengolah, menampilkan, memproses, dan menyimpan itu dengan menggunakan kecepatan yang sangat tinggi.
Nah, disinilah nanti waktu yang mempengaruhi. Ada waktu, ada frekuensi, sehingga kecepatan itu mempengaruhi untuk proses yang dilakukan oleh DSP. Oke, nah nantinya akan didapatkan dua keluaran, yaitu berupa sinyal waktu kontinu dan sinyal waktu diskrit. Nah, nantinya yang minggu depan kita belajar RPA yaitu buat robot virtual. Nah, itu berupa diskrit karena sudah digital. Oke. Nah, di sinyal kontinu, nah biasanya dia menggunakan variabel independen karena nantinya akan berhubungan langsung terhadap waktu. Nah, sehingga fungsinya sendiri fxt, di mana fungsi yang akan menyertakan variabel dalam bentuk waktu. Sedangkan untuk waktu diskrit, dia menggunakan nilai variabelnya n, fxn, di mana n ini akan menyatakan nilai integral dari variabel independen tersebut. Oke, nah kita mulai dari awal, yaitu yang paling mudah dan sering digunakan dan sampai saat ini lebih bagus dibandingkan yang lain, yaitu sinyal digital. Nah, nanti yang kedua ada sinyal analog. Oke, nah sinyal digital ini yaitu didapat dari sinyal analog terlebih dahulu. Nah, di mana nantinya dilakukan proses pencuplikan. Cuplik itu apa? Cuplik itu kayak screen capture atau print screen. Itu diambil datanya, srek, kemudian baru nanti kita olah datanya. Nah, di sini biasanya nanti akan diolah menjadi sinyal diskrit. Nah, datanya berupa dari sinyal kontinu yang akan kita ubah menjadi sinyal diskrit. Nah, ini menggunakan apa? Namanya ADC, Analog to Digital Converter. Nah, di ADC sendiri ada unit bagian berupa namanya sample holding untuk men-screen capture, dan ada bagian yang namanya quantizer untuk menganalisa data tersebut. Nah, di sampel ini nanti akan mencuplik terserah beberapa kali. Sekali, dua kali, tiga kali tergantung yang diinginkan. Kemudian nanti dikuantisasikan, yaitu diperlebar datanya ataupun dipersempit supaya menjadi lebih jelas dalam 1 detik berapa kali dia mengeluarkan sinyal atau datanya. Seperti itu. Nah, caranya biasanya menggunakan alat tool. Kalau secara mata telanjang itu susah. Nama alatnya biasanya namanya osiloskop. Nah, zaman saya dulu tahun 2003 itu menggunakan osiloskop. Sampai sekarang juga sama menggunakan osiloskop kalau kita ingin mempelajari sinyal. Nah, harganya itu kurang lebih sama seperti harga kijang Toyota Capsule. Kalau sekarang mungkin lebih murah atau lebih mahal tergantung fitur dan komposisinya seperti apa. Nah, ini contoh unit kerja ADC ketika dia melakukan proses yang namanya merubah dari sinyal analog ke sinyal digital. Jadi si ADC itu harus mempunyai kecepatan maksimum ketika mencuplik. Nah, dari kecepatan inilah nantinya bagaimana dia bisa melakukan konversi. Nah, ketika dia melakukan konversi, nah itu dia punya spek yang tadinya sampel atau hot dan juga quantizer. Nah, di quantizer ini biasanya menggunakan resolusi berapa bit yang dia punya. Nah, bit ini nanti akan menampilkan berapa jumlah data digitalnya. Nah, itu biasanya minimum 8 bit. Nah, 8 bit itu berapa? Nah, 1 byte. Nah, misalkan saya buat di kalkulator nih. Oke, saya rubah dari mode standarnya ke mode programmer. Nah, 8 bit itu berapa? Seperti ini. Mulai dari 0000 sampai 1111. Nah, ini ada 8. Tuh, 2, 3, 4. Nah, ini 4 bit. Tuh, 2, 3, 4. Nah, ini 8 bit. Atau 1 byte. Nah, nilainya FF atau 255. Nah, ini maksimum. Biasanya ADC itu dia mempunyai kecepatan sampai 256 atau 255. Kemudian metodenya, si kuantisasinya sendiri. Nah, ini bagaimana caranya untuk menghilangkan noise. Biasanya ada menggunakan filter, baik itu LPF ataupun HPF. Yaitu filter LPF itu low pass filter, yang HPF high pass filter. Nah, kita juga tidak terlalu dalam mempelajari itu, tahu hanya batas luarnya saja. Oke, nah ini ada contoh nih
proses sampling dari nilai xt berupa sinyal kontinu, kemudian dicuplik, cetrek. Nah, kemudian didapatkan, kemudian diolah, dianalisis menggunakan quantizer, sehingga nantinya bisa lihat seberapa banyak datanya dalam 1 detik dia bisa terbaca. Nah, sehingga nanti nilai hasilnya berupa XKT, yaitu berupa sinyal listrik di mana ada nilai K berupa konstanta seberapa lebar atau pendek periode yang digunakan dalam 1 detik. Nah, ini lebih jelasnya. Diawali dari nilai XT berupa sinyal input, berupa sinyal kontinu, kemudian dicuplik dalam sekian detik seberapa kali yang diinginkan, kemudian masuklah nanti ke quantizer, di mana di quantizer dia akan diperlebar ataupun dipersempit periode dalam 1 detik sehingga didapatkan nanti sinyalnya seperti apa. Nah, disitulah nanti yang akan berhubungan tentang frekuensi, tentang amplitude, sehingga didapatkan kecepatan yang bisa dia olah. Nah, di sini contoh dari sinyal analog atau dari sinyal kontinu dirubah menjadi sinyal diskrit, yaitu sinyal digital. Nah, biasanya ketika diambil sebelumnya dilakukan anti-aliasing atau pembersihan noise dengan menggunakan filter. Nah, sehingga nantinya akan dibuatkan titik-titik untuk menandakan sinyal diskrit dari kontinu yang didapat. Nah, ini ada contoh pengubahan dari sinyal kontinu ke sinyal diskrit. Oke, sehingga didapatkan dari suatu konsep perubahan dari sinyal analog ke sinyal digital. Nah, di sini didapatkanlah blok diagramnya. Mulai dari data yang masuk, sinyalnya in, kemudian akan difilter, dibersihkan, dan masuk ke konsepnya ADC. Nah, ADC ini nanti akan diolah di mana menggunakan sampel ataupun kuantisasi yang mana hasilnya berupa digital yang akan diteruskan ke prosesor atau controllernya, atau bisa menggunakan microcontroller ataupun microprosesor, di mana nantinya akan dikeluarkan kembali menjadi nilai analog menggunakan DAC, dan disinilah nanti akan difilter kembali ataupun dikuatkan atau dibersihkan dari gangguan-gangguan noise menggunakan LPF, HPF, sehingga nanti baru dikeluarkan ke aktuator ataupun outputnya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Suara saya terdengar tidak? Halo? Oke. Nah, saya lanjutkan. Nah, di ADC sendiri, nah itu kalau misalkan semester lalu kita belajar tentang IoT, nah itu menggunakan microcontrollernya ada yang Arduino, ESP32. Nah, itu biasanya ADC sudah dibenamkan di dalam chip microcontroller, apalagi untuk chip mikroprosesor. Nah, kalau misalkan zaman dahulu itu terpisah. Ya, misalkan zaman dahulu menggunakan prosesor Zilog Z80 atau masih menggunakan Intel Pentium 1, contohnya prosesor 80386. Nah, itu terpisah, dia menggunakan chip-chip DSP-nya sendiri, ada yang ada DSP, DSP, ada TMS. Nah, namun untuk yang lebih compact, lebih simple di tahun yang sekarang teknologinya itu sudah dibenamkan di dalam microcontroller ataupun microprosesor. Nah, biasanya menggunakan chip dari TMS. Nah, chip-chipnya ini berbeda instruksinya, berbeda juga nanti cara menggunakannya tergantung dari microcontroller ataupun microprosesor yang digunakan. Seperti itu. Nah, di mana nantinya hasil akhirnya tetap sama, yaitu akan merubah dari sinyal analog menjadi sinyal digital yang akan dikonversi menjadi nilai biner ataupun heksa. Angkanya hanya 0 dan 1. Nah, di sini disebut sebagai bit, di mana nanti sebuah bit bisa berupa 0 dan 1, dan nilai kemungkinan dari suatu bit ini yaitu berupa 2 buah. Nah, di mana kombinasinya berupa n bit. Jadi 2 pangkat n.
Nah, contohnya misalkan saya mungkin mau gunakan 2 bit, berarti 2 pangkat 2 yaitu 4. Nilainya ya 00, 01, 10, 11. Nah, itu kombinasi dari 2 bit. Oke. Nah, kalau misalkan si kalkulatornya sendiri nah ini ada 8 bit. Nah, sedangkan kalkulator bukan 8 bit, sampai mungkin 16 juga bisa dia. Mana tadi? Nah, tambah lagi ya. Tuh. Ini 8 tambah lagi, ini 16 tambah lagi 20. Nah, tambah lagi. Oh, terus tergantung dari si speknya sendiri, dari si laptop atau PC, tergantung dari mikroprosesornya sendiri ada. Nah, saya sendiri belum pernah mencoba mengolah sendiri seberapa banyak bitnya. Oke. Kemudian, nah di sinyal digital ini yaitu nanti bentuk samplingnya yang didapat berupa sinyal analog yang akan dirubah menjadi digital, di mana nanti dalam kode digitalnya berupa biner atau heksa. Nah, kode inilah nanti yang akan dibaca oleh si microcontroller atau microprosesor, di mana ketika dalam pengiriman datanya itu berupa paket data. Jadi bukan hanya satu bit dikirimkan, jadi berapa paket data, berapa byte. Karena satu byte itu 8 bit. Satu byte itu 8 bit. Nah, itu berupa lebar dan juga jumlah bitnya atau nama sebut sebagai bandwidth. Nah, data tersebut baru bisa dikirim dan diolah berupa paket-paket data. Nah, disinilah nanti ada keistimewaan bagusnya sinyal digital dibanding sinyal analog. Nah, pertama ketika mengirimkan bisa dengan kecepatan tinggi. Kemudian yang kedua bisa berulang-ulang, mau di-upload, download, dan seterusnya. Nah, prosesnya ini mudah dan bisa kita memodifikasi ataupun memanipulasi data yang mau kita kirim. Baik itu data yang real, asli, ataupun data yang numpang, data palsu, fake biasanya. Dan di sini juga nanti prosesnya bisa kita atur dalam jumlah yang sangat besar paket datanya sesuai yang kita butuhkan. Nah, namun ada plus minusnya. Kalau paketnya kecil itu lebih cepat, kalau paketnya besar lebih berat, jadi lebih lambat. Seperti itu. Nah, ini konsep dari sinyal digital yang didapatkan dari konversi sinyal analog menjadi sinyal digital. Mulai dari sinyal analog masuk di sampling, dicuplik, kemudian dimasukkan untuk dikuantisasikan. Nah, disinilah proses kuantisasi didapatkannya sinyal diskrit. Nah, baru nanti sinyal diskritnya dimasuk ke dalam filter, filternya baru bisa dalam bentuk digital. Nah, itulah baru bisa kita olah, kita analisis dalam bentuk coding ataupun pemrograman dari bahasa yang digunakan, di mana akan membaca nilai biner atau nilai heksa yang digunakan, karena udah berupa bentuk digital. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Halo, halo, pada kemana ini? Aman Pak, sudah Pak. Oke, Mas Ayi terus, yang lain pada nggak ada suaranya. Saya hanya takut. Hadir Pak. Ah, oke, saya lanjutkan. Nah, ini contoh gambaran yang saya capture dari osiloskop. Nah, dari diawali dari sinyal digital analog berupa sinusoidal. Kemudian yang nomor satu itu dibersihkan sinyalnya dari noise. Kemudian yang nomor dua dibuatkan nilai diskritnya. 10, 10, 10, data high, data low, ketika rendah 0, ketika tinggi high 1. Kemudian kita kuantisasikan, kita sesuaikan dengan data sinyal analog yang berupa sinyal continuous atau sinyal continue, di mana nantinya continue akan berubah menjadi suatu sinyal diskrit. Nah, baru di situ kita bisa merubah dari panjangnya data menjadi bentuknya heksa ataupun biner dengan merubah dari sinyal diskrit ke bentuk sinyal digital. Nah, konsepnya seperti ini, simple. Namun, perlu ada untuk memvisualisasikannya. Nah, inilah namanya alatnya berupa osiloskop.
Nah, disinilah prosesnya. Nanti biasanya osiloskop itu memiliki beberapa komponen dasar berupa register, counter, decoder. Nah, namun yang paling mahal itu microcontroller ataupun microprocessor di dalamnya. Nah, di mana nantinya bagaimana kita mengcapture, mengambil data, menganalisis, mengolah, mengkonversi, dan juga menyimpan data tersebut. Nah, di sini ada kelebihannya. Satu, biasanya hasilnya lebih jernih, kualitasnya tinggi, faktor errornya sedikit, dan bisa kita simpan datanya. Dan enaknya, nah datanya berupa 0 dan 1 ketika dalam penyimpanan bentuk fisik berupa hardware, CD atau DVD itu biasanya kebal terhadap temperatur, kebal terhadap noise gangguan, selama tidak terbakar, hangus atau berubah fisiknya, nah itu bisa diambil datanya. Makanya kalau misalkan ada hard disk atau apa yang bad sector, CD, DVD selama bagus fisiknya, tidak ada yang terbakar, itu data bisa diambil. Oke. Nah, di sini nanti di sinyal digital, nah, biasanya kalau sudah baru kita kirim ke microcontroller ataupun microprocessor untuk diolah. Nah, inilah konsep DSP. Nah, di sini pemrosesan sinyal sudah selesai. Nah, namun bisa digunakan kembali ketika dari microcontroller atau microprocessor mau kita keluarkan ke aktuator atau proses outputnya. Yaitu ada namanya DAC, yaitu di kita tuh analog converter. Nah, biasanya pengolahannya ini nanti berhubungan juga dengan DSP. Sama seperti kebalikan dari ADC. Nah, DSP sendiri biasanya akan fokus di dalam bidang audio, suara, sonar, radar, bahkan sampai ke biomedis untuk deteksi jantung, tensi, dan sebagainya. Nah, itu masuk nanti pengolahan data seismik. Oke, ini dari pemeriksaan sinyal digital. Ini konsepnya dari ADC dan DAC. Nah, di mana perkembangannya sampai sejauh ini itu bisa untuk mengcapture yang namanya sepersekian detik. Contohnya mobil balap atau mobil atau kendaraan yang tercepat. Nah, itu bisa diambil tuh seberapa cepat dia. Nah, itu menggunakan FPGA, namanya gerbang programmable array, sehingga bisa kita hitung kecepatannya. Makanya kan seringkali kalau nonton F1 atau misalkan MotoGP, wih, bisa kecepat dengan atau pesawat jet seperti itu. Kalau di Indonesia sendiri, ini sering digunakan misalnya untuk mengontrol motor, khususnya motor robot seperti itu. Oke, ini ada sinyal digital, kelebihannya dia fleksibel, akurasi dan telitinya bagus, toleransinya tinggi, kemudian dari bentuknya berupa panjang word atau word length, kemudian bisa kita simpan, dan juga metode pemrosesannya ini lebih bagus, dan banyak metode-metode algoritma. Nah, biasa masuknya ke dalam pengolahan sinyal digitalnya. Nah, kemudian juga diimplementasikannya biasanya lebih murah, lebih mudah, dan juga untuk komponen-komponen pasarannya banyak sekali, bahkan sudah build up. Nah, jadi udah satu kesatuan ke alat satu komponen, tinggal digunakan. Nah, oke, dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut. Yang kedua yaitu sinyal analog. Halo, ada yang mau ditanyakan? Halo. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke, Mas Sai, Mas Abdul Aziz saja, yang lainnya pada nggak ada komen, padahal ada 17 orang ini. Ya. Oke, ya, yang berikutnya berupa sinyal analog. Nah, sinyal analog ini, nah bentuknya yaitu berupa sinyal kontinu, di mana nantinya dia akan mengirimkan informasi berupa karakteristik gelombang. Nah, biasanya gelombang sinusoidal, di mana nantinya bisa juga mentransmisikan suara, gambar, video, yang jelas yang bentuknya gelombangnya kontinu. Kemudian
Baru nantinya bagaimana sinyal analog ini atau sinyal continue kita capture untuk kita analisis. Nah, biasanya itu akan berhubungan dengan amplitude dan frekuensi. Nah, disinilah nantinya bagaimana caranya kita mengejas amplitudenya dan frekuensinya untuk mendapatkan sinyal aslinya. Nah, itu biasanya menggunakan metode namanya Fourier atau transformasi Fourier. Nah, namun sedikit sekali menggunakan sinyal analog, tapi kenapa? Karena hambatannya itu seringkali susah untuk diatasi, terutama dalam bentuk jarak. Semakin jauh, biasanya semakin lemah sinyalnya dan akhirnya malah mungkin hilang. Nah, tantangannya bagaimana cara untuk mempertahankan ataupun mendapatkan kembali sinyal yang didapat. Seperti itu. Nah, di sini sinyal analog ada parameternya selain amplitude dan frekuensi, ada juga fase. Nah, namun fase ini jika menggunakan electricity, contohnya komunikasi telkom menggunakan kawat tembaga. Kalau sekarang mungkin Telkom sudah menggunakan fiber optik. Kemudian komunikasi kereta api. Nah, itu menggunakan PLC. PLN juga sama menggunakan PLC dari arus jala. PLC itu power line carrier. Jadi tembaga itu yang akan membawa pesan ataupun data transmisi. Nah, jadi kalau misalkan semakin jauh itu semakin hilang. Nah, lama-lama akan hilang datanya sehingga nantinya perlu yang namanya amplifier. Nah, kita belajar kemarin tentang elektronik, komponen pasif dan aktif berupa dioda, transistor untuk membuat suatu amplifier di mana nantinya akan mempertahankan nilai suara aslinya. Nah, di sini biasanya contoh suaranya berupa sinyal analognya berupa suara atau bisa gambar ataupun bisa foto. Nah, ini contoh untuk yang sinyal suara di mana diubah menjadi sinyal digital. Mulai dari prosesnya suara masuk ke mikrofon, kemudian ada ADC dan DAC baru dikirim ke speaker. Nah, hasilnya nanti suara manusia dia berupa sinyalnya analog, dia akan dirubah. Nah, dari bentuknya si ADC berubah menjadi DAC yang mana akan ditangkap terlebih dahulu oleh mic. Nah, ini sebagai sensor untuk menangkap suara, yaitu menggunakan transducer di dalamnya. Dan biasanya di ADC sendiri itu ada filter. Nah, baik itu filter untuk op-amp berupa amplifier, dioda, transistor, dan sebagainya. Kemudian ada juga mengkonversi ke dalam DAC untuk dihasilkan dalam bentuk suara di speaker. Nah, untuk sinyal analog sendiri banyak keuntungan namun seringkali kerugiannya yang banyak. Satu, pengirimannya sering hilang tergantung juga dari panjang dari transmisinya. Semakin panjang, semakin susah, semakin kecil untuk sinyalnya sehingga membutuhkan op-amp yang banyak. Nah, selain itu juga ada gangguan dari luar berupa misalkan kena petir, kena hujan, ataupun kebanjiran, ataupun mungkin dicolong ada orang-orang yang ngambil kawat tembaganya. Nah, itu akan susah, susah untuk menghilangkan noise. Sehingga nantinya bagaimana cara untuk menguranginya. Ya, itu dari dipasangkan untuk yang op-amp, ataupun untuk yang CCTV, ataupun untuk pengetesan ping dari satu poin ke poin yang lain. Oke, itu untuk malam hari ini. Ini ada tugas yang nomor 1 buat resume ataupun rangkuman untuk pertemuan ke-6. Nanti bisa dibuat di Word atau PDF. Kemudian yang kedua, buat desain model ADC dan DAC untuk proyek otomasi kalian. Misalkan saya proyek otomasinya IoT, itu menggunakan SP32. Nah, nanti ada tuh pasti menggunakan sensor apa. Kemudian nanti contohnya misalkan topiknya otomatis lampu pada rumah pintar. Nah, lampu misalkan pakai sensornya LDR. LDR ngebaca intensitas cahaya. Kemudian masuk nanti ke controller. Nah, di situ ada konsep ADC. Nanti ADC-nya dibuatkan blok diagramnya ngapain saja.
Kemudian nanti di AC-nya ke relaynya untuk hidupin lampu. Nah, itu dibuatin blok-blok diagram untuk pemodelan ADC dan DAC-nya. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Di luar jam kuliah juga silakan. Bisa WA ataupun japri ke saya. Ada nomor dan email saya. Nah, minggu depan kita masuk ke bagian RPA, khususnya membuat robot virtual, yaitu robot process automation menggunakan UiPath. Lusanya UTS. Oke, jangan lupa untuk absen. Absennya bisa klik online di e-kampus di pertemuan 6 yang sedang berlangsung ini. Nah, biasanya kalau klik online, saya di sini kliknya online dianggap hadir. Nah, nanti otomatis saya klik yang kalian online dari e-kampus akan hadir absensi. Kemudian yang kedua, selain itu juga bisa isi kolom komentar. Nah, di sini atau klik absen langsung di e-kampus di pertemuan ke-6 yang berlangsung. Kalau isi kolom komentar bisa saya kehadiran, kemudian nanti yang ikut kolom komentar saya anggap hadir. Lainnya ada yang nggak masuk nih. Mas Avandi, mau tidak bisa ngerti dengan ada kerja, masuk kerja. Oke. Terus yang keduanya ini Ananda Putri. Ini saya ada sama keluarga. Oke, yang pertama Ardian. Oke, sedang bekerja. Nah, nanti bagi yang nggak bisa datang, nggak bisa ikut online, nanti ada sini rekamannya nih. Nah, nanti saya share di e-kampus di pertemuan ke-6 di folder video. Oke. Kemudian misalkan tugasnya jangan sampai lupa. Tugasnya itu sendiri-sendiri, paling lambat sebelum UAS. Oke. Nah, masih lama tapi jangan sampai lupa. Kemudian kalau misalkan lupa saya belum absen, tapi saya ikut. Nah, nanti kirim screen capture aja di sini. Ada kan namanya? Nah, nanti kirim ke saya. Oh, ini ada namanya. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak mau tanya dong Pak. Ya, Izin apa? bertanya. Kita kan penjurusannya di sistem engineering ya Pak. Juga yang nomor 2 itu perlu dikerjakan ya Pak. Atau gimana Pak? Baiknya. Pertanyaannya apa ya? Tadi nggak jelas suaranya, banyak noise. Suara apa? Oh iya. Iya Pak, maaf Pak, ini lagi di kampus saya. Oh, Coba. untuk tugas nomor 2 Pak, kita kan penjurusannya sistem engineering ya Pak. Itu apakah perlu dibikin juga Pak? Iya, iya. Jadi sistem engineering itu bagaimana membuat sistem, nah khususnya secara technical. Nah, jadi yang nomor 2 ini buat desain model ADC dan DAC-nya. Jadi yang kalian itu analisa bagaimana merubah dari misalkan saya menggunakan LDR. Nah, LDR sendiri kan menggunakan sensor konsep untuk mendeteksi cahaya dengan membaca intensitas cahaya. Nah, itu bagaimana si LDR ini di dalam ADC berupa anodo digital bisa menampilkan nilai value. Nah, misalkan ada LDR berupa angka yang mana akan berubah-ubah intensitasnya tergantung dari cahaya yang didapat. Nah, ini nilainya nanti akan dikonversikan ke dalam bentuk digital. Bagaimana caranya mendapatkan data tersebut? Mulai dari datanya sekian, nanti per bit, per byte, kemudian dalam bentuk biner atau heksanya berubah seperti ini. Baru nanti bisa diproses oleh si microcontroller untuk dicek apakah ini ada lampu, ini ada cahaya atau tidak. Jadi si mikronya tuh ngerti, oh ini lagi nggak ada cahaya, oh ini lagi ada cahaya, seperti itu. Nah, untuk DAC sendiri itu kebalikannya. Nah, DAC itu nantinya akan mengirim, oh ternyata kalau ada cahaya akan mati lampu. Ini akan mengirimkan sinyal 0 atau off ke aktuator berupa relay. Nah, itu merubah
dari nilai off atau nilai on menjadi suatu nilai eh continue lagi. Nah, sehingga nanti si relay tahu untuk mati atau hidupin si lampu. Seperti itu. Berarti sampai jadi produknya ya Pak, bukan hanya rangkaian konsepnya aja. Ya, kalau produknya sendiri harusnya secara sempurnanya iya. Namun itu bisa dibuat dalam bentuk desain perancangan. Jadi seolah-olah nanti konsepnya itu seperti ini. Kan tapi aslinya kita nggak tahu benar nggak seperti itu. Cuman dilogikakan. Nah, di sini untuk yang SE berupa sistem engineering yaitu kita bermain logis, di mana nanti kalau kita membuat satu desain perancangan nantinya dia akan bekerja seperti ini loh. Cuman kita juga belum tahu benar apa enggak kerja seperti itu. Nah, nantinya bisa dibuktikan dengan membuat prototype ataupun demo projectnya seperti itu. Jadi dalam bentuk desain perancangan dulu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Monggo silakan yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi nanti UTS juga sama buat desain dan perancangan untuk proyek otomasi kalian. Topiknya apa? Terserah. Waduh. Oh ya kesimpan. Kira enggak. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi yang lain. Nah ini udah selesai kebagian untuk mekanismenya ke arah elektroniknya. Nah nanti mulai minggu depan kita ke arah sisi komputernya. Baik itu ke software ataupun hardware. Nah, nanti kita akan pelajari diawali dari RPA, robot proses otomasi menggunakan tool UiPath. Yaitu seolah-olah kita membuat robot virtual. Nah, robotnya aslinya ada, nah, nanti berupa hardware-nya sendiri. Bisa menggunakan konsep PLC, ataupun juga bisa menggunakan konsep microcontroller biasa. Kita akan mengontrol motor-motor di tiap join. Oh. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi mohon maaf hari ini saya belum bisa ke kampus, jadi kita masih online. Minggu depan juga mungkin online dan UTS juga mungkin online. Nanti UTS-nya disiapkan kelompoknya, presentasi proyek otomasinya untuk desain perancangan sistem otomasi. Oke, tidak ada yang tanyakan ini? Bapak mau nanya, maaf. Iya, silahkan. Berarti ini tugas UTS-nya tuh boleh sama kayak semester lalu nggak Pak? Yang IoT. Iya, jadi untuk yang UTS, karena ini mata kuliah sistem otomasi atau otomasi sistem, nah semester lalu kita belajar IoT, nah itu sama, kurang lebih sama. Kayak boleh sama nggak? Silahkan. Namun perbedaannya di sistem otomasi tidak perlu memerlukan komunikasi, khususnya internet jaringan. Oke, tapi kalau memakai internet ya monggo silahkan. Nah, jadi hampir kurang lebih sama. Nah, bedanya itu doang. Tidak diperlukan atau khusus untuk internet atau komunikasi jaringan. Oh, gitu Pak. Terima kasih Pak. Iya. Jadi di mata kuliah nanti ada hal baru, ilmu baru. Nanti saya insya Allah
Saya sampaikan sesimpel mungkin, sesederhana mungkin ketika kita akan belajar RPA, yaitu robot proses otomasi. Minggu depan kita mulai. Nah, itu bagaimana caranya kita menggantikan peran-peran operator, peran-peran admin di PT yang biasa mengerjakan sehari-hari. Nah, itu digantikan oleh robot. Robotnya juga virtual. Nanti yang biasa ngambil data atau masukin data, buat report, kirim-kirim. Nah, itu bisa digantikan oleh robot. Nah, di tempat saya sudah nggak ada lagi admin, tinggal robot yang akan jalan. Ya, plusnya bisa dapat reward, terus kerjaan lebih cepat, kita bisa santai. Nah, minusnya ya menghilangkan orang, menghilangkan rezeki orang, mungkin itu dia. Ada plus minus setiap teknologi yang diterapkan itu. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya tutup. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah juga monggo silahkan. Bisa dijapri di WA ataupun japri langsung ke saya lewat nomor saya ada di akhir slide dan juga email saya di situ. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.